Lonjakan harga beras di pasar kembali memunculkan perdebatan tentang akurasi data beras nasional, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Bukan baru kali ini kisruh data beras memicu polemik. Kementerian Pertanian ngotot produksi dalam negeri surplus. Namun, faktanya di lapangan harga beras tetap tinggi. Ini yang membuat Kementerian Dalam Negeri meminta dilakukan rekonsiliasi data antar instansi agar sesuai kondisi real di lapangan. Data Kementerian Pertanian, total produksi beras bulan Januari hingga Desember 2023 tercatat 30,83 juta ton. Ditambah total beras impor Bulog 2,9 juta ton. Stok akhir tahun diperkirakan 33,73 juta ton. Dengan kebutuhan setahun 30,84 juta ton, berarti akhir tahun masih akan ada surplus 2,89 juta ton. Mengapa harga tetap tinggi? Kementerian Pertanian menyebut adanya anomali terkait kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk, benih, dan obat. Ketidakefisienan biaya logistik atau distribusi, dan struktur pasar beras di Indonesia. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, urusan data beras tak pernah beres. Setiap instansi mengantongi data sendiri-sendiri. Tak adanya satu data beras yang presisi dan terkonsolidasi secara nasional, baik itu produksi, stok pemerintah di Bulog, maupun stok yang dimiliki oleh petani, konsumen, pedagang, dan penggilingan. Seringkali mengacaukan perencanaan. Akibatnya, tak jarang kebijakan impor oleh pemerintah juga menjadi blunder, baik dari sisi waktu maupun volume. Rakyat dan petani pun menjadi korban. Seringkali impor justru dilakukan saat petani baru panen dan menikmati harga bagus. Kita tahu, beras adalah isu yang sangat sensitif karena berurusan dengan perut. Saking sensitifnya, urusan beras bisa merontokkan sebuah rezim. Tahun ini, situasi terkait beras lebih pelik. Efek cuaca ekstrim dan El Nino membuat negara produsen membatasi ekspor beras dalam rangka mengamankan kebutuhan dalam negeri masing-masing. Akibatnya, pasokan beras di pasar global juga langka. Di dalam negeri, persoalan beras juga gambaran kegagalan program diversifikasi pangan dan buruknya tata kelola impor beras. Klaim produksi cukup dan meningkat mungkin saja betul, tetapi kalah cepat dari kenaikan konsumsi. Harga tinggi ini memicu wacana impor beras lagi, yang pasti langsung memicu polemik baru. Bagi pemerintah, ini pertaruhan besar karena terkait target inflasi dan dampaknya pada kemiskinan dan stabilitas sosial ekonomi. Kita tahu korelasi kuat antara harga beras dan kemiskinan selama ini. Beras masih menjadi penyumbang terbesar angka inflasi dan garis kemiskinan. Catatan Badan Pusat Statistik, inflasi beras Januari hingga Agustus 2023 mencapai 7,99%. Tertinggi sejak Februari 2018 dan dikhawatirkan menembus 2 digit tanpa adanya langkah nyata untuk mengendalikan. Harga yang melampaui harga eceran tertinggi memaksa pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi harga dan dukungan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun, sejauh ini, harga belum juga kunjung jinak.